Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'dah. Segala puji bagi Allah, salawat wa salam bagi Rasulnya. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Seorang muslim itu di dalam dirinya harus memiliki rasa takut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman radhiyallahu an dalam kitab Nasaihul Ibad, innal mu'mina yanbaghi ayyakuna ma syai'an fi sitati anwa'in minal khauf. Jadi kita ini dalam kegiatan kita, dalam perbuatan kita, dalam apapun yang di situ positif, maka akan harus ada di dalam diri kita ini, kita tanamkan rasa takut. Ahaduha ayakhaufa min kibalillahi ayakhudha minhul iman waqtan naza'. Yang pertama adalah takut dalam diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil iman kita, mencabut iman kita ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Jadi ketika manusia mengalami sakaratul maut itu sangat sekali luar biasa pedihnya. Bahkan di dalam beberapa kitab diterangkan ketika seorang mengalami sakaratul maut seperti halnya dihunus pedang sebanyak 300 hunusan. Ada yang mengatakan lagi ketika orang mengalami sakaratul maut maka seperti halnya dikuliti. Apa memang sakit Pak dikulitin itu? Coba sampean cubit aja kulit sampean cubit sedikit. Sedikit aja sampai coel nih kulitnya. Kita kira-kira sakit atau tidak? Kalau itu sakit, bagaimana rasanya ketika kita dikuliti? Coba kalau tidak percaya, ambil silet. Silet ini sampean goreskan sedikit di apa namanya ini, di telunjuk ini. Coba digoreskan sedikit sampai keluar darah. Rasanya sakit atau enggak? Kalau kita gores sedikit saja, kita terkena silet sedikit saja, kita sudah rasa sakit. Bagaimana 300 hunusan ketika mengalami sakaratul maut? Yang paling pedih lagi, ketika orang mengalami sakaratul maut, maka seperti halnya papah duri ini, papah pohon salak ini. Jadi kita ambil salah satu pohon salak yang masih ada durinya. Ini dimasukkan ke dalam mulut sampai tembus ke perut dan dicabutnya. Seperti itulah katanya rasanya orang sakaratul maut. Ini tidak seberapa. Ada yang lebih harus dihati-hati lagi. Kalau sampai kita lepas, maka kita meninggal tidak membawa iman. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imannya. Kuat tidak iman dia? Karena ketika sakaratul maut itu rasanya sangat haus sekali. Bukan adalah salah satu ulama, salah satu kiai yang sedang mengalami sakaratul maut. Ketika itu santri-santrinya sedang menuntun sang kiai ini untuk mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Ini kalau yang sakaratul mautnya masih bisa diajak komunikasi. Tapi kalau yang sakaratul maut sudah tidak bisa diajak komunikasi, cukup dengan Allah, Allah, Allah. Nah, sang kiai ini ketika dia dituntun oleh muridnya untuk melantunkan, untuk membacakan kalimat thayyibah, apa jawaban sang kiai? Moh, tidak, saya tidak mau. Akhirnya muridnya pun terbingungkan, kebingungan muridnya. Akhirnya sang murid pun memanggil sahabat kiai tersebut. Dipanggillah sahabat kiai, wahai kiaiku yang sekarang ini masih berada dalam, kiaiku yang sekarang keadaannya masih sakaratul maut. Saya ajak untuk membaca kalimat thayyibah, tidak mau kiai. Tolonglah kiai bantu kiai kami agar bisa menjadi hamba Allah yang husnul khotimah ketika meninggal dunia. Karena ketika kami ajari tidak mau, justru malah menjawab tidak mau, tidak mau. Maka saya merasa takut wahai kiai. Akhirnya sang kiai pun mendatangi kiai tersebut yang masih dalam keadaan sakaratul maut. Diajarinya kiai tersebut. La ilaha illallah. Apa jawaban sang kiai tersebut? Tidak. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Dan akhirnya sang kiai ini pun terkagetkan. Dengan kehendak Allah, sang kiai yang menghadapi sakaratul maut ini tidak jadi meninggal.
dan akhirnya siuman. Ketika siuman ditanya oleh sang kiai, "Yai, engkau ini kan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tadi ketika sakaratul maut aku ajak untuk membaca kalimat thayyibah malah engkau menolaknya?" Lalu apa jawaban sang kiai? "Wahai saudaraku, wahai muridku, tadi aku menolak dengan kata-kata saya tidak mau, bukan saya menolak ajakan kamu. Tadi ketika aku masih dalam keadaan sakaratul maut, hausnya sungguh sangat luar biasa. Ketika haus inilah ada iblis yang datang membawa segelas air menawarkan kepadaku untuk meminumnya. Tapi dengan syarat kalau engkau meminum air ini, maka engkau harus mengakui bahwa aku iblis adalah Tuhanmu dan Allah bukan Tuhanmu." Makanya aku menjawab, "Tidak, tidak mau, saya tidak mau." Karena apa? Saya menolak daripada iblis yang menawarkan air kepada aku. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Sungguh sangat berat ketika orang mengalami sakaratul maut itu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 2, wasani ayakhafa min kibalil hafadhati ayil katibina lil a'malil ibadati. Jadi yang kedua ini, kita ini sebagai umat Islam harus merasa takut di setiap gerak-gerik, di setiap langkah kita. Takut kepada siapa? Takut kepada malaikat hafadhah, malaikat pencatat amal kita. Iya, kalau yang kita lakukan amalnya baik, kalau yang kita lakukan amalnya jelek. Karena malaikat itu 24 jam mengintai kita, membututi kita, melihat kita. Manakala kita berbuat jelek sedikit pun, malaikat langsung mencatatnya. Begitu sebaliknya, ketika kita melaksanakan perbuatan yang baik, malaikat pun mencabutnya. Yang kita takutkan maksudnya di sini adalah ketika kita melaksanakan perbuatan jelek, maka takutlah karena malaikat sedang mengintai kita. Malaikat sedang memperlihatkan gerak-gerik kita. Jangan sampai di dalam diri kita ini kita menganggap bahwa tidak ada orang lain. Alah, saya sudah sendiri dan gak ada yang lihat. Malaikat sedang mengintai kita. Ketika kita melakukan dosa sedikit, sekecil apapun, malaikat siap-siap untuk mencatatnya. Oleh karena itu, mari di setiap langkah kita hiasi kata-kata kita dengan kata-kata yang baik. Kita hiasi hati kita dengan hati yang baik. Kita hiasi perilaku kita dengan perilaku yang baik. Insya Allah ketika semua bisa menjadi baik, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 3, wasalisu ayyakhafa min kibadi syaitan ayyubtila amalahu as-salihah. Jadi takutlah kepada setan. Takut kepada setan ini bukan kita takut kepada setannya, tetapi takutlah kepada setan yang akan menghambat ibadah kita, yang akan membatalkan ibadah kita, yang akan membatalkan amal-amal kita. Kita sudah mau ngaji bagus-bagus, mau sudah berangkat ngaji. Akhirnya di dalam diri kita sudah nggak ada rasa lagi untuk mau berangkat ngaji. Ini yang harus kita kalahkan. Kita harus menang. Kita harus melawan dari sifat kita, dari hati kita yang tidak mau melaksanakan ibadah. Karena apa? Kita ini sedang ditunggangi oleh setan. Kita ini sedang diintai oleh setan untuk agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Tapi sekarang ini setannya ini sudah berubah. Setannya ini sekarang sudah enggak mengganggu sebenarnya. Setan juga sekarang mengganggunya menggunakan benda. Setannya sudah beralih ke TV, beralih ke HP, beralih ke benda-benda yang menurut orang tersebut baik, menurut orang tersebut bermanfaat. Padahal pada dasarnya ini akan menghambat ibadah seseorang. Masih adzan Isya, mau adzan Isya. Adzan Isya dimulai, yang sibuk dengan HP saja. Sampai masjid sudah qomat, masjid sudah salah, masih HP yang dia pegang. Inilah bentuk bahwa setan ini sekarang sudah tidak ada. Setannya sudah berupa HP, berupa TV, berupa sesuatu benda yang bermanfaat menurut dia, tapi tidak bermanfaat menurut agama. Oleh karena itu takutlah kepada setan. Agar apa? Agar setan ini betul-betul tidak
mau mengganggu ibadah kita. Oleh karena itu kalau kita mau sholat misalkan, mau sholat kok nggak jadi sholat, udah ada azannya, sudah ada kedengeran, sholawatannya sudah kedengeran, kok nggak mau ke masjid, hanya sibuk dengan HP, sibuk dengan TV, lawan. Karena apa? Karena itu adalah setan. Tapi ya jangan terus kamu lawan, TV-nya kamu pukul pakai palu, HP-nya kamu banting, ya jangan. Nanti malah rusak lagi, beli lagi, mahal lagi kan. Bukan berarti kita tidak boleh pakai HP, bukan tidak berarti kita tidak boleh nonton TV, boleh saja. Tapi harus tahu waktu, mana kita beribadah, mana kita bekerja, mana kita nonton TV, mana kita megang HP. Insya Allah kalau semua seiring sejalan, maka semua akan bisa bermanfaat. Hadir rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 4, ayakhafa min kibalil malakil maut ayakhudahu ayakbidha rauhahu hala kaunihi. Jadi takutlah kita kepada malaikat maut. Malaikat maut yang selalu mengincar kita. Malaikat maut yang selalu melihat kita. Takut bagaimana? Takut ketika nanti malaikat maut mendatangi kita. Kita sedang dalam keadaan bermaksiat. Kita sedang dalam lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dalam masih berbuat yang dilarang oleh syariat. Alangkah ruginya ketika manusia meninggal dalam keadaan masih berbuat dosa. Oleh karena itu mari kita rasa takut kita kepada malaikat maut ini juga harus kita terapkan. Agar apa? Agar kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Kenapa? Dalam diri kita ini sudah merasa bahwa malaikat itu selalu mengintai kita. Oleh karena itu kalau kita berbuat kejelekan, takutlah sama malaikat. Apa? Malaikat sedang mengintai kita. Berbuat baik sajalah. Mudah-mudahan ketika kita di dalam diri kita seperti itu, maka kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Yang nomor 5, ayakhafa min kibari dunia ay mata'iha wa zinatiha. Yang kelima ini, kita ini harus takut terhadap dunia. Maksudnya takut terhadap dunia ay mata'iha wa zinatiha. Kita harus takut terhadap kesenangan dunia dan perhiasan dunia. Tapi kesenangan dan perhiasan ini yang bisa menjadikan lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menjadikan seseorang tersebut sibuk dengan urusan dunia dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya harta juga penting. Kita haji juga harus memakai uang. Kalau yang kiai membangun pesantren juga harus pakai uang. Ustadz harus membangun TPQ juga memakai uang. Tetapi yang perlu kita ketahui, boleh kita mencari uang, tetapi jangan sampai kita menghambakan uang. Boleh kita senang dengan dunia, tapi jangan sampai mengalahkan kesenangan dunia kita terhadap kesenangan akhirat kita. Oleh karena itu, kalau berbicara masalah harta, sungguh sangat luar biasa. Harta ini, hadirin, harta ini nanti merupakan salah satu yang akan ditanya di yaumul kiamat. Selain umurmu digunakan untuk apa? Jasadmu digunakan untuk apa? Ilmumu dipergunakan untuk apa? Harta ini ditanya, kamu cari dari mana hartamu? Dari mana hartamu kau dapat? Setelah dapat harta, dari mana, kemana kau tasarufkan harta-hartamu? Apa dipergunakan untuk bermaksiat? Apa dipergunakan untuk membantu sesuatu yang di situ beralirkan maksiat, atau dipergunakan untuk membantu agama agar bisa agama ini menjadi maju? Ini akan dipertanyakan. Jadi Masya Allah, kalau kita ingat dengan hikayat cerita 40 hari menjaga kubur. Jadi suatu saat itu, dulu itu ada seorang konglomerat yang sudah tua, yang hendak meninggal dunia. Dan ketika dia akan meninggal dunia sudah kerasa. Akhirnya mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anakku, engkau aku kumpulkan di sini karena bapakmu ini sudah tua. Lalu aku ingin berpesan kepada kalian semua ketika nanti aku mati. Anaknya menimpali, apa ayah?
Apa Bapak? Apa yang akan engkau minta ketika nanti engkau sudah tiada? Aku minta agar nanti ketika aku mati, aku ditunggui di dalam kubur selama 40 hari. Ya, anaknya biasa-biasa saja. Ya, jangan dipikir sekarang dulu lah katanya, kata anak-anaknya. Biarkan dulu, kita iyakan saja karena kita kepingin birrul walidain kepada orang tua, kata. Akhirnya anaknya mengiyakan, iya ayah, insya Allah ayah nanti akan kita lakukan. Kemudian selang beberapa tahun, betul-betul sang ayah ini meninggal dunia. Ketika sang ayah meninggal dunia, anaknya pun berkumpul, bermusyawarah. Bagaimana kakak? Kata adik. Ayah dulu pernah berpesan untuk ditunggui 40 hari di dalam kuburan. Lalu sang kakak pun berkata, adik, kalau kakak tidak bisa, pekerjaan kakak ini banyak sekali. Jangankan 40 hari, 1 hari ditinggal saja sudah nggak bisa. Maka bagaimana perusahaan kakak nanti? Yang adik pun sama. Semua tidak ada yang mampu melaksanakan perintah dari ayahnya tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga memutuskan untuk mencarikan orang agar ada yang bisa menunggu kuburan ayahnya dengan hadiah separuh harta daripada ayah nanti kita berikan kepada orang yang mampu menunggu. Akhirnya disepakati dan diberikanlah pengumuman kemana-mana, sayembara untuk mendapatkan separuh harta konglomerat. Nah, hal ini terdengar oleh orang di pelosok di desa. Ada seorang tukang kayu yang kepingin ikut sayembara karena memang dia hidupnya susah. Hidupnya hanya sekedar mencari kayu bakar dan dijual ke pasar. Itu saja sudah bermodalkan kapak saja. Akhirnya cuma satu ini yang mau ikut bersayembara. Wahai konglomerat, aku mau ikut sayembara. Tapi betul, separuh harta orang tuamu akan diberikan kepadaku. Betul. Nanti ketika kamu berhasil menunggu 40 hari, maka harta akan aku berikan kepadamu. Akhirnya betul. Sudah dibikinkan kuburan yang bagus. Akhirnya sang mayat sudah diletakkan di dalam kuburan. Seorang penjaga yang ikut sayembara ini pun menunggu kuburan. Hari pertama malaikat datang. Dia kira seperti ini. Wah, ini pasti mayat ini akan ditanya oleh malaikat. Ini pasti malaikat. Tapi justru tidak. Mayat tidak ditanya, yang ditanya justru yang menjaga itu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa berada di sini? Tanya malaikat. Aku adalah seorang tukang kayu yang ikut sayembara untuk menunggu mayat atau menunggu jenazah konglomerat ini, dan aku nanti akan mendapatkan imbalan separuh dari hartanya. Lalu apa pekerjaanmu? Aku hanya seorang tukang kayu. Apa modal? Apa alatmu? Alatku kapak seperti ini. Kamu cari di mana? Kamu jual di mana? Terus pertanyaan malaikat ini mulai dari hari pertama sampai hari ke-39, pertanyaannya cuma sekitar kayu, kampak. Jadi mayat tidak ditanya. Nah, pas waktu hari ke-40 malaikat datang, sang tukang kayu ini merasa takut, akhirnya keluar dari kuburan. Ketika keluar dari kuburan, saudara-saudara, anak-anak yang menjanjikan untuk memberikan harta separuh daripada konglomerat ini sudah menunggu di atas kuburan. Ketika sang tukang kayu ini sudah muncul, sudah berada di atas kuburan, disambut. Ketika disambut, sang tukang kayu ini pun akan melarikan diri dan dicegatnya oleh oleh anak-anaknya, dipegangnya oleh anak-anak. Wahai tukang kayu, kenapa engkau mau lari? Ini harta sudah aku persiapkan untukmu. Karena engkau sudah sukses 40 hari menunggu ayahku, maka ini adalah hakmu. Apa jawaban dari tukang kayu tersebut? Enggak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Loh, apa tidak mau? Ini sudah hakmu. Saya ini selama 39 hari di dalam kuburan, yang ditanya cuma kayu dan kampak saya. Padahal saya ini hanya seorang tukang kayu dan hanya menggunakan kampak ini. Hanya ini yang ditanya, mayat tidak ditanya. Bagaimana kalau aku mempunyai harta sebanyak itu? Maka pertanyaan malaikat ini tidak akan habis-habis dan aku tidak mampu menjawabnya. Oleh karena itu saya tidak mau hartamu. Cukup saya menjadi seorang tukang kayu aja. Saya sudah cukup, dan mudah-mudahan saya nanti tidak terlalu banyak pertanyaan di alam kubur saya. Nah, hadirin rahimana wa iyyakum ajmain. Akhirnya sang keluarga pun terkaget-kagetkan. Dari hikayat ini perlu kita simpulkan bahwa ketika kita senang dengan dunia,
senang dengan perhiasan dunia, senang dengan apa yang menjadi pemanis di dalam dunia ini, maka jangan sampai kita terlalaikan terhadap dunia. Tidak apa-apa kita mencari harta. Bung, semua kehidupan butuh modal uang. Tetapi uang jangan menjadi Tuhan kita sehingga kita melalaikan Tuhan kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita senang terhadap dunia, tetapi jangan mengalahkan cinta kita terhadap Allah dan Nabi Allah. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor terakhir, yang nomor 6, asadisu ayakhafa min kibalil ahlil ayal wa hum man yamunuhum ayastaghila bihim fayastaghaluna an dzikrillah. Kita harus takut terhadap keluarga yang sudah kita biayai, keluarga yang sudah kita bangga-banggakan, keluarga yang betul-betul menjadikan kita bahagia. Ketika kita sudah nyaman dengan keluarga, kita biayai dengan segala macam apapun, maka awas, takutlah ketika kita senang dengan hal tersebut, jangan sampai melalaikan kita, jangan sampai melupakan kita ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Dari keenam ini, marilah bersama-sama kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar semua pekerjaan kita, agar semua amalia kita betul-betul mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh yang kita kerjakan tidak sia-sia, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan pahala di yaumil kiamat dan kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.